Halo Sobat Ladin Eco Farm, jumpa lagi bersama kita. Hari ini kita mau berbagi pengalaman grafting bibit durian sesuai dengan jenis yang memang kita inginkan ya. Ini ya kita hanya berbagi aja, kita bukan expert. Berdasarkan pengalaman di Ladin Eco Farm, kita akan bagi semuanya di sini. Teman-teman pertama harus menyiapkan bibitnya dulu. Kemudian alat-alatnya sudah kita persiapkan. Jangan lupa kalau bibit udah disiapin, teman-teman cuci tangan dulu, karena kalau teman-teman pegang polybag khususnya kena tanahnya itu ada resiko terkontaminasi jamur ya, jamur sama bakteri di tangan. Jadi setelah itu cuci tangan, tempatkan dulu yang mau disambung. Nah, terus baru kita siapkan alat-alatnya. Nah, setelah itu alat-alat itu pastikan steril dulu ya. Nanti teman-teman bisa lihat cara persiapan alat-alat, videonya udah kita bikin juga. Yang kedua, setelah cuci tangan kering, nah kita sedikit kasih alkohol 70%. Ya kayak pakai apa namanya, disinfektan gitu ya. Cuma kita lebih prefer ke alkohol 90% karena dia nggak ada gliserin, nggak ada macam-macamnya itu. Nggak ada alat apa namanya, pelembut tangan. Jadi murni alkohol, dan ini mudah sekali menguap ya. Nah, kalau sudah, lanjut aja. Kita akan potong seberapa ya? Segini lah. Segini aja ya. Ini kita potong. Terus langsung kita belah. Kita pakai metode, kalau untuk durian yang masih kecil ini, kita pakai metode belah tengah ya. Oke, sekali lagi, kita bukan expert, hanya punya pengalaman aja setelah belajar sendiri. Kurang lebih kayak gini belah tengahnya. Setelah itu kita akan ambil entresnya. Nah, ini bibit durian horlor, kita cuma ada satu, makanya mau kita perbanyak untuk cadangan lah kalau misalkan ada sesuatu sama indukannya. Nah, kita ini sekaligus pembentukan bibit ya, biar bentuknya seimbang. Ini kebetulan ada 3, yang lain itu sebenarnya satu-satu yang atas, jadi yang mau kita kurangin yang ini. Nah, ini yang paling bagus kayaknya untuk entres bendol daun tua. Kita ambil segini. Ini ya bibitnya ya, apa namanya, entresnya tuh, pucuk yang mau kita sambung. Kita ambil 2 mata tunas aja, jadi ini nanti bisa kita pakai buat 2 kali nyambung. Kita potong. Terus daunnya mau kita kurangin sedikit ya, kita pakai 3/4-nya aja. Jadi ini kita hilangkan pucuknya sedikit. Nah, kayak gini jadinya. Selanjutnya kita langsung bukan dibelah, apa disayat ya, sayat membentuk huruf, apa namanya, bukan huruf sih ya, runcing lah, supaya bisa kita masukkan ke belahan rootstock atau batang bawah. Cara belahnya kayak gini ya, jangan sampai kena tangan. Oke, cukup.
harus rata ya, belakangnya kayak gini. Cukup. Nah, langsung kita tancepin aja. Ini karena ukurannya beda, kita harus ditempelkan ke salah satu sisinya ya. Kenapa? Karena dia kambium itu ada di perbatasan kulit sama batang kayunya, baik yang entres ataupun yang rootstock. Jadi akan memperbesar tingkat keberhasilan untuk nyatu antar kambium. Ini ya. Jadi rata sebelah ya, rata sebelah saja. Nah, berikutnya kita ambil apa ini namanya, plastik wrap. Kita buang yang paling luarnya dulu, satu putaran. Nah, lanjut kita sambung seperti ini. Yang pertama itu yang penting keikat dulu, baru setelah itu kita ulangi dari bawah. Nah, ini yang penting keikat dulu supaya dia nggak jatuh ya. Setelah itu kita mulai dari bawah dengan sistem apa namanya, nyusun genteng itu ya, nyusun genteng itu dari bawah ke atas, sehingga ini tujuannya supaya kalau ada air dia nggak masuk. Nah, ini cukup sampai segini aja ya, ngelilit plastik wrapnya. Nah, setelah itu kita sungkup pakai plastik. Mana tadi ada yang udah buka? Nah, ini agak kita tarik aja, agak panjang supaya lebih. Nah, ini keras. Teman-teman bisa pakai plastik yang buat es lilin ya, sebenarnya lebih mudah ditarik. Ini kebetulan kita waktu itu nggak nemu di toko plastik, adanya ini, ya udah. Terus kita sungkup. Nah, oh ya, sebelum itu ini ya, teman-teman coba perhatikan di bawah sini, di batas antara batang bawah sama batang atas ini dia ada kayak tunas gini ya, kalau di biji ya, kalau teman-teman nanam rootstock dari biji. Nah, ini juga kita hilangkan. Ini kalau nggak dihilangkan dia akan tumbuh ya, tunas dari sini. Nah, itu setelah itu sungkupnya kita sampai bawah gini. Nah, setelah itu ini udah selesai. Teman-teman bisa letakkan ini di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Lebih bagus lagi ditaruh di bawah pohon. Nah, kayak gini ya, kita taruh di bawah pohon. Terus sebisa mungkin juga nggak kena hujan langsung ya. Memang ini udah ada sungkupnya, nggak masalah kena hujan. Tapi kalau teman-teman ada tempat yang teduh, nggak kena hujan langsung, itu lebih baik. Karena jamur bakteri itu tumbuh optimal ketika suhunya, atau bukan, lembab ya, kelembabannya tinggi. Jadi termasuk kalau kena hujan itu juga makin lembab, makin risiko jamurnya tinggi. Kita taruh di bawah pohon sini aja. Yuk. Nah, di sini ya, di sini tempat kita naruh apa namanya, dia ada penyusun, naruh apa namanya, hasil sambungan kita, karena ini di sebelahnya tembok, terus mataharinya ada dari sebelah
di belakang tembok ya, jadi sini kalau siang pun nggak kena sinar matahari langsung. Tuh, terus teduh dekat tanaman-tanaman. Nah terus ini ya, nanti teman-teman, ini kebetulan kita ada bibit yang udah jadi. Ini duriannya kita sambung pakai varian Bantal Mas. Bantal Mas ini dari Aceh, juara 1 tahun 2023 ya. Tahun 2022. Durian Bantal Mas dari Aceh. Nah, ini usianya udah kurang lebih 1 bulan. Sudah posisi keluar tunasnya dari mata tunas, sudah mulai pecah tunas kayak gini. Ini daun aslinya yang ini. Nah, ini juga kita buka. Oke. Ini insya Allah udah kuat ya. Ini juga ada nih. Jadi kalau udah sampai pecah tunas seperti ini, insya Allah ini sudah kuat untuk dibuka sungkupnya. Tapi setelah ini kita masih taruh di tempat yang teduh juga ya. Nah, ini bibit-bibit yang udah jadi, semua awalnya juga dari seperti ini. Ini bekas-bekasnya ini. Halo adik. Ada macam-macam, ada Mas Muar. Ini Mas Poon dari Kepulauan Riau. Ini durian super tembaga yang dari Pak Ketut Kari. Ada Nok Rajib dari Thailand. Durian barapi dari Pulau Bangka. Ini ada apa ini? Pandan jingga dari Sumatera Selatan. Ada juga ini apa ini? Kim Hong dari Malaysia ya, Golden Phoenix. Ada juga rencong mas. Ini rencong mas. Rencong mas ini temennya si Bantal Mas yang dari Aceh juga. Dari Bang Adi kemarin indukannya. Ini hasil sambungan setengah tahun yang lalu. Itu tips untuk grafting ala Ladin Eco Farm. Buat teman-teman yang expert, mungkin nggak perlu lihat video ini. Ini kita hanya berbagi pengalaman di Ladin Eco Farm, perbanyakkan bibit durian. Kalau teman-teman suka bisa di like. Dan kalau mau tahu perkembangan berikutnya bisa subscribe YouTube Ladin Eco Farm. Sampai jumpa lagi.